Bahwa hampir tidak ada satu serangan yang diarahkan, difitnah, diperguncingkan atau apalagi istilahnya itu, diarahkan kepada Presiden Joko Widodo, dicaci, dihujat, dimaki-maki. Nggak ada tuh, nggak ada membalas. Tapi cacian, hujatan, dan makian itu Presiden buktikan dengan kerja-kerja. Coba perhatikan baik-baik. Setiap presiden memerintahkan pekerjaan satu proyek, pasti dia datang. Dan bukan sekali. Dia datang berkali-kali dan melihat langsung. Aduh, ini pertanyaan bikin saya terharu. Ada beberapa hal yang pernah mereka ngebully lah gitu ya. Ngebully Jokowi. Yang menurut Bang Ali itu udah tidak pantas. Terakhir Rocky Gerung lah yang rame itu kan. Rocky, kalau Rocky Gerung udah biasa aja lah itu. Tidak masuk hitungan. Tapi selalu yang ada pada Presiden Jokowi itu selalu dibilang dimaafkan sambil luruskan pernyataan. Makanya pertanyaan ini nggak ada sama sekali. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam dalam diri. Jadi kalau ada orang memberikan penilaian Jokowi dendam, Jokowi marah, tidak. Saya bisa jaminkan itu. Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, lancar, banyak, dan berkah. Ali Mukhtar Ngabalin mengungkapkan, cacian, makian, bahkan fitnah yang terus-menerus dilemparkan oleh lawan-lawan politik untuk Presiden Jokowi tidak membuat Presiden Jokowi marah apalagi dendam. Bahkan sebaliknya, Presiden Jokowi meminta Ngabalin untuk memaafkan dan meluruskan. Bagaimana cerita Ngabalin tentang Presiden Jokowi menghadapi cacian makian tersebut? Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Nih Bang, ini abangan udah bisa dibilang selalu pasang badan nih sama Presiden nih Bang. Iya. Ada hal-hal yang dilematik di publik tuh Abang pasti maju ke depan. Nah, tapi kan dilihat bahwa approval rate-nya tetap tinggi Bang, 75%. Nah, menurut Abang nih yang selalu pasang badan buat Presiden, apa yang membuat approval Presiden tuh tinggi Bang? Karena begini. Apakah di gaya kepemimpinannya, komunikasi, apa emang program-programnya konkret di masyarakat gitu Bang? Pertama bahwa hampir tidak ada satu serangan yang diarahkan, difitnah, diperguncingkan atau apalagi istilahnya itu, diarahkan kepada Presiden Joko Widodo, dicaci, dihujat, dimaki-maki. Nggak ada tuh, nggak ada membalas. Tapi cacian, hujatan, dan makian itu Presiden buktikan dengan kerja-kerja. Saya kasih contoh nih. Dulu ketika pemilu serentak ini yang nanti akan diadakan nih, dan Pilpres, orang-orang dan beberapa para pengamat berkali-kali juga Abang di TV itu menyebutkan tentang Pilpres tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dia akan gagal, akan ditunda karena Presiden Joko Widodo punya rencana untuk mau berkuasa tambahan waktu dan lain-lain. Ternyata enggak. Baik saja, pemilunya berjalan dengan baik. Kita melakukan penghematan uang yang luar biasa banyak, jumlah triliun. Hari ini juga orang bicara tentang IKN. IKN sudah 80% dalam tahap pertama. Dan bentar lagi 17-an di sana. Lagi kita 17 di sana. Artinya apa? Pertama, apa yang keluar dari mulut Jokowi, apa yang beliau ungkapkan, insya Allah itu menjadi bagian yang harus dia kerjakan. Itu satu. Itu satu. Yang kedua, semua orang percaya dan punya keyakinan bahwa kenapa approval rate-nya itu sampai 75%. Karena ingat,
pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani dan bukan dilayani. Itu satu prinsip dasar. Dan itu ada di sosok Jokowi. Nah, di Kupang ini semua orang. Di mana-mana abang datang, orang bicara tentang itu. Kemarin kita di Surabaya. Habis itu di Semarang juga. Kalau ini oke lah, ini di Tanah Jawa. Kemarin kita dari Ambon, dari mana-mana. Orang begitu mengeluh-elukan. Dia melihat kita dari kantor staf presiden seperti dia merasa bahwa, oh Jokowi yang datang. Padahal yang datang Abang Ali Mukhtar, ngabalin, abang segala abang. Dia foto dengan saya, dia merasa bahwa dia sudah foto dengan Jokowi. Dan subhanallah, rahasia Allah, ini prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh Jokowi. Kalau ini bisa menjadi legacy bagi pemimpin-pemimpin yang akan datang, saya percaya bahwa mereka akan bisa mewarisi gaya leadershipnya, manajemennya. Coba perhatikan baik-baik. Setiap presiden memerintahkan pekerjaan satu proyek, pasti dia datang. Dan bukan sekali. Dia datang berkali-kali dan melihat langsung. Jadi orang itu punya rasa percaya diri yang tinggi, merasa bahwa diperhatikan oleh presiden. Dan ketika orang melakukan survei di semua tempat di mana saja, ketika menanyakan kepada masyarakat, mereka bangga dan percaya bahwa mereka baru punya presiden seperti Jokowi. Dan sebagai putra Indonesia Timur nih Bang, dan abang bilang melayani. Nah, kan pasti abang punya jaringan luas banget di Indonesia Timur. Adalah. Nah, tuh jaringan-jaringan abang ini puas gak sih sebenarnya dilayani sama Pak Jokowi gitu sekarang? Alhamdulillah. Atau ada perubahan yang zamannya Pak Jokowi, oh ternyata emang signifikan atau gimana? Gitu? Umpama kami datang di Ambon, saya datang di Sulawesi Tenggara karena mamaku dari Sulawesi Tenggara. Saya datang di Maluku karena bapakku dari Ambon, dari Kei. Kemudian datang ke Makassar, sekolah besar. Datang ke Jayapura kemarin juga, teman-teman KSP mendengar saya datang ke sana. Lagi-lagi kadang-kadang mereka kasih surat cinta, ada pesan untuk terus so sweet banget presiden. So sweet. Dan demi Allah, saya tidak mendapatkan hujatan ketika ketemu orang. Nggak ada tuh Bang? Apa mereka caci maki, kecuali saya harus melayani foto yang begitu banyak. Ya Bang kan terkenal juga, tadi juga mau kesini banyak yang foto dulu kan. Makanya, karena dia merasa bahwa berfoto dengan Ali Mukhtar Ngabalin itu seakan-akan dia telah berfoto dengan Jokowi. Mantap. Keren. Benar-benar. Gitu karena orang-orang tahu ya, kalau aku boleh jujur, orang lebih terkenal abang daripada Pak Muldoko tuh gimana tuh Bang kalau pendapat itu Bang? Gini. Karena kan saya gampang ditahu. Kemudian kan kita anak timur Pak. Jadi pokoknya tetap kita angkat topi untuk Bapak Jenderal. Tetapi harus ada cara. Kalau kita jalan bersama-sama dengan Bapak Presiden atau dengan Bapak Muldoko, komandan harus di depan. Pegang tangan dulu, foto-foto, baru kita masuk dari belakang. Ada Bang Ali, ada Bang Ali. Harus tahu positioning juga Bang ya. Benar-benar. Sama seperti Pak Prabowo. Dalam banyak kesempatan datang dengan Presiden Joko Widodo, digelar karpet merah. Tapi Prabowo tahu kalau karpet merah itu untuk Presiden Joko Widodo, beliau lewat di sebelahnya gitu. Ada waktunya beliau ada di. Berarti sebagai politisi itu penting tuh positioning itu. Sangat penting. Moral ability. Kemudian tahu tentang karena politik itu kan juga harus kita punya kemampuan rasa moral yang tinggi, akhlak. Kalau tidak bahaya. Karena di samping kita politisi itu banyak teman dan banyak musuh. Iya betul. Tinggal kita pandai-pandai membawa diri. Jangan pernah ada konflik dengan orang. Kalau bisa kita memberi, kenapa kita harus menahan? Kalau bisa kita melayani, kenapa harus kita dilayani? Berikan senyum itu penting loh. Jangan buka keras terus. Makanya kadang-kadang orang lihat di televisi luar biasa sangarnya. Tapi begitu dia ketemu, wah santai ya. Beta sonde lihat seperti di televisi, ternyata orangnya ramah. Iya betul. Aku sebelum ketemu abang juga, ini kok orang nyebelin banget, tapi pas ketemu lucu, sopan, baik gitu Bang. Artinya sarukan. Iya sarukan ternyata. Tapi ngomong Bang, benar aku sepakat bahwa orang pasti punya musuh Bang. Iya. Kalau bisa dibilang kalau musuhnya Pak Jokowi dalam tanda petik mungkin nggak sepakat Pak Jokowi 25%. Iya. Itu
ada perintah tersendiri gak sih dari presiden? Udah pokoknya nggak suka sama saya diapain gitu? Atau ya akhirnya ya tetap semua dirangkul gitu bang? Gini, beberapa kali ada aduh, ini pertanyaan bikin saya terharu. Ya, jadi apa namanya ya? Ada beberapa hal yang pernah mereka ngebully lah gitu ya, ngebully Jokowi. Yang menurut Bang Ali itu udah tidak pantas. Terakhir Rocky Gerung lah yang rame itu kan. Kalau Rocky Gerung udah biasa aja lah itu. Tidak masuk hitungan. Jadi saya datang ke presiden, baik di Bogor maupun ini, datang dalam suasana yang sangat ini. Itu pertama kali presiden itu, dulu di beberapa acara di TV yang sangat populer juga sudah sempat. Saya bilang, Pak, nyun sewu Bapak, saya sudah terlanjur memberikan tanggapan begini. Udah cukup, jangan. Kan mereka tidak mengetahui saya, jadi dia memberikan penilaian yang tidak benar. Nanti saya dipanggil Pang, P-A-N-G, Pang, bukan Bang, Pang. Nanti Pang Ali menjelaskan. Jadi kalau di KSP itu melakukan diseminasi. Tapi waktu saya kasih tunjuk itu videonya, begitu berubah mukanya dan berair mata, berair mata. Itu terpukul sekali saya. Tapi selalu yang ada pada Presiden Jokowi itu selalu dibilang, dimaafkan sambil luruskan pernyataannya. Ya Bang, dimaafkan, luruskan pernyataannya. Kalau bisa berteman, berteman. Kalau kita bisa berteman, kenapa harus memusuhi? Betul. Kalau bisa dimaafkan, kenapa harus dibenci? Jadi pertanyaan Wildan ini betul-betul terus terang ini the true story. Kadang-kadang abang pulang juga itu tidak terlalu siap dengan beberapa pertanyaan, dibully, difitnah, dicaci maki, dihujat. Kan Bang Ali udah lebih dari 5-6 tahun, mau 7 tahun ini ya, jadi tahu benar bagaimana gaya Presiden Jokowi itu. Makanya pertanyaan ini nggak ada sama sekali, tidak ada kebencian, tidak ada dendam dalam diri. Jadi kalau ada orang memberikan penilaian Jokowi dendam, Jokowi marah, tidak. Saya bisa jaminkan itu, karena udah terlalu lama kita bergaul, bahwa gerakan-gerakan out of biasa punya gerakan-gerakan out of the box, kontaknya dia selalu melihat ada yang berbeda dari Jokowi. Inilah gayanya. Karena Jokowi itu kan tidak ada beban, beban masa lalunya tidak ada, beban orde barunya tidak ada, beban sebagai orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi tidak ada, nggak ada hidupnya sama sekali. Jadi lempeng-lempeng aja hidupnya ya Bang ya. Hidupnya tidak ada lagi beban. Betul-betul apa yang dilakukan oleh Jokowi selama kepemimpinannya ini adalah untuk melayani. Itulah sehingga kalau kita harus melakukan klarifikasi pembelaan, kadang-kadang kita lupa diri juga. Serius Wildan, lupa diri. Betul. Jadi kalau orang bilang pasang badan, ya beliau memberikan kepercayaan. Pertama kali abang datang di istana, Presiden bilang mulai hari ini, ya saya berharap, dia kasih tahu beberapa teman-teman, hari ini Ngabalin menjadi mata, mulut dan telinga politik Jokowi. Jadi luar biasa ini amanah ini. Maka pertanyaan ini betul-betul Abang ya udah mulai berkaca-kaca juga nih, kayak kalau di luar kamera kayak banyak yang diceritain nih Bang. Terganggu betul ini. Tapi terus terang ini tidak bermaksud apa-apa ya. Ini sama sekali kita tidak merekayasa pertanyaannya ya. Ini betul-betul satu the true story yang abang cerita, yang abang alami.
baik ketemu presiden di Bogor atau ketemu presiden di Istana Merdeka di Jakarta. Dan sama sekali kalau teman-teman marah dengan para pendukung-pendukung presiden, selalu. Udah. Malah abang ini sabar-sabarin presiden ya? Iya. Kalau abang nggak bisa beng gitu. Tapi sering saya tabrak dulu. Baru nyun sewu bapak saya. Masih aja dong. Iya. Saya tabrak dulu. Tabrak dulu ya. Karena kami kan anak-anak batalion. Oh, siap. Kipas dulu baru tanya. Ya, begitulah sobat-sobat sekalian cerita dari Ngabalin. Bagaimana Presiden Jokowi memaafkan orang yang mencaci makinya, bahkan memfitnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.